Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah bahaya riba. Pengertian riba secara kebahasaan, riba adalah kelebihan atau tambahan. Pengertian ini dipahami dari firman Allah yang terdapat dalam surat Sajadah ayat 39. Sedangkan pengertian riba secara syara adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksudnya tambahan terhadap modal uang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pada saat sekarang ini di kalangan orang awam tidak mengetahui apa itu riba. Banyak melaksanakan praktek riba. Simpan pinjam secara riba, transaksi secara riba, dan lain sebagainya. Karena apa? Riba ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka timbul suatu saat ini, begitulah terjadi di lapangan pada saat sekarang ini. Sistem menerapkan praktek riba. Umpama si A dan si B punya uang si A, mengasih pinjaman kepada si B. Apabila jatuh tempo, maka uang dikembalikan dengan bunga. Pinjaman 1 juta dibalikkan menjadi 1.100.000. Yaitu ribanya adalah 100. Inilah terjadi pada saat sekarang ini di lapangan. Yang dilakukan adalah uang dengan uang. Unsur ini adalah unsur riba di kalangan masyarakat pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, tahap penunjukan bahwa riba itu adalah bersifat negatif. Allah berfirman, wa ma ataitu min riba liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Artinya, sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kita bangga harta kita bertambah, uang kita bertambah.
Tetapi unsur riba ini adalah bahaya dalam diri kita. Kenapa dalam diri kita tidak dapat keberkahan dari harta yang kita dapat, uang yang kita dapat? Karena apa? Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat karena unsur riba dalam harta yang kita peroleh. Mari bertafakur pada diri kita. Pernahkah kita melaksanakan unsur-unsur riba seperti ini? Maka tinggalkanlah unsur-unsur riba tersebut. Bahaya kepada kita karena adalah hukumnya haram kepada diri kita menerapkan praktek-praktek riba pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan muda'afatan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Janganlah pernah kita memakan riba secara lipat ganda uang yang kita peroleh. Secara mengganda. Ini adalah kan ladang karet secara riba. Karena apa? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau kita tidak menerapkan secara syariah, akhirnya terjadi apa? Telan menelan yang terjadi pada saat sekarang ini. Kebun sawit digadaikan, isinya diambil penuh. Sementara orang yang berhutang itu ada sebagai borohan saja. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa? Riba yang kita peroleh dalam harta yang kita dapat tersebut. Uang yang kita dapat tersebut adalah unsur riba yang kita gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka riba ini ada juga terbagi dua. Riba yang diharamkan oleh Allah. Pertama adalah riba, yaitu riba fadl. Yaitu kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran syarak. Yang dimaksud dengan ukuran syarak ini timbangan atau takaran tertentu seperti kilogram. Misalnya 1 kilogram beras yang dijual 1/4 kilogram. Kelebihan 1/4 kilogram tersebut disebut dengan riba fadl. Yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang. Kedua adalah riba nasiah, yaitu kelebihan atas piutang yang mana digunakan untuk bunga. Uang dipinjamkan, kemudian mematokkan angka bunga. Ini adalah riba nasiah namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini manusia pada umat Islam ini tidak sadar di kalangan orang awam bahwa praktek ini yang dilakukannya simpan pinjam. Boleh kita melakukan simpan pinjam sesuai dengan syariahnya. Menabunglah di bank-bank syariah. Supaya apa? Jelas akadnya. Bukan uang dengan uang. Maka ini tidak jelas akadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah selain bahaya di atas riba, mudaratnya bagi manusia di akhirat nanti seperti bangkit dari kubur, seperti dirasuki oleh setan. Begitulah praktekkan riba tersebut. Seperti orang gila yang bangkit dari alam kubur. Sepertilah itulah orang yang menawarkan riba. Rentenir. Kita tidak mengetahui, masuk lewat informasi-informasi. Meminjamkan uang lewat SMS, lewat WA, butuh pinjaman. Akhirnya apa? Kita terlilit dengan hutang. Akhirnya apa? Ribalah pada diri kita. Maka orang akan melaksanakan riba
akan berenang di sungai darah di akhirat nanti. Inilah orang yang menerapkan karim. Wa nafa'ani wa iyyakum